Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pahlawan ekonomi? Pahlawan ekonomi pasti laku, ya. Jadi selamat bertemu kembali dengan kami, para pelatih atau instruktur dalam mempraktekkan beraneka ragam makanan dan minuman, sajian yang bisa menjadi satu ide untuk kita jual sebagai produk UMKM, ya. Kali ini kita akan mengolah olahan minuman yang berbahan kopi. Ya, bahan kopi. Kita akan menggunakan 3 teknik, ya. Yang pertama menggunakan teknik French press, ya. French press. Jadi nanti semuanya bahan kita masukkan bahan kopi, lalu kita tekan untuk mengambilkan atau memisahkan antara cairan kopi dengan bubuk atau ampasnya, ya, French press. Lalu teknik V60, V60, ya. Kita menggunakan ini. Ada yang V60 itu ini, ya, alat tuangnya. Lalu menggunakan ini. Ini adalah kertas penyaring, ya. Kertas penyaring, bubuk kopinya nanti kita masukkan di sini, lalu kita biarkan sesaat, air kopinya akan dripping atau menetes di sini, ya, di bawah. Atau kita akan menggunakan yang sudah otomatis dengan saringannya, ya, ini. Jadi kalau menggunakan ini, kita nggak perlu pakai yang kertas ini, ya. Jadi ada 2 model. Ya, tuh. Lalu teknik yang ketiga adalah metode yang ketiga adalah kita kopi bubuk dengan ampas. Kalau yang tadi 2 ini sajiannya tanpa ampas, kalau yang ini yang nomor 3 kita satukan ampasnya, kita jadikan satu, ya. Lalu mana yang lebih enak? Itu selera. Itu ciri khas dari masing-masing kedai kopi, atau ciri khas dari masing-masing brand, atau ciri khas dari masing-masing merek, ya. Jadi yang pakai ampas atau yang tidak pakai ampas, ya. Tapi kalau untuk mengingat efektivitasan, efisiensi, itu selayaknya yang tanpa ampas, ya. Jadi bisa pakai yang instan juga, tapi itu nanti, ya. Oke, lanjut, ya. Oke, sekarang kita caranya bagaimana? Kita takar dulu, ya. Kita selalu berusaha untuk menakar kopinya, ya. Setiap sajian makanan dan minuman itu harus ada takarannya. Karena apa? Karena kita membeli kopi dengan kemasan harga itu sudah sesuai dengan komposisinya. Misalkan 5.000 itu dapat berapa gram, ya, dapat berapa kilo, ya. Kalau kita jual, kalau kita tidak mengukur itu semua, kita tidak akan bisa menghitung yang namanya HPP atau harga pokok produksi. Itulah kenapa kita perlu segala sesuatunya diukur. Kita menggunakan timbangan digital, ya. Jangan pakai timbangan bayi, ya. Sehat kopinya. Oke. Idealnya konsumsi satu sajian minuman kopi adalah 20 gram. 18 sampai 20 gram. Bentar, kita sambil mengangkat, kita juga nyalakan apinya untuk membuat air panas, ya. Usahakan airnya itu adalah air mendidih, ya. Air panas, jangan sekedar panas, air mendidih, ya. Karena agar bulir-bulir kopi bubuk yang
ini bisa mekar pecah, ekstraksinya maksimal ya. Tuh, beda dengan teh. Kalau teh bagaimana? Nanti ada sesinya sendiri ya. Kalau pemanis itu opsional ya, opsional. Oke, kita sudah dapat takarannya. Nah, kita bikin yang ala warkopan, kedai kopi ala warkop ya. Kalau kita bikin kedai kopi yang ala barista yang peralatannya lengkap, nanti investasinya mahal. Ini kita bikin yang sederhana. Ada timbangan, ada tempat untuk menampung semua bahan, ada pemanas kopi ya. Nanti kalau Anda sudah memiliki modal yang cukup besar atau ada investor yang mau mendanai Anda bisa belikan mesin kopi yang bagus. Intinya bertahap ya. Oke. Sambil kita nunggu, kita akan buat menggunakan French press ya. Setelah kita merebus ya, setelah kita merebus air dan airnya sudah mendidih enough, cukup mendidih ya, kita bisa matikan ya. Intinya harus sampai mendidih kalau untuk kopi, tapi kalau teh tidak ya. Dan diseduh. Oh ya, ini saya ingin memberikan, diseduh itu artinya tidak di atas api ya. Tapi kalau direbus itu di atas api. Kopi dan teh itu diseduh ya. Jangan di atas api berarti ya. Yang saya garis bawahi adalah kalimat diseduh. Karena apa? Menyeduh kopi, menyeduh teh itu tanpa di atas api. Tapi menggunakan air panas ya. Oke, jadi diseduh ya passwordnya. Oke, kita bikin pakai ya, tekanan Prancis kalau bahasa Indonesianya, tapi jangan diartikan gitu. Oke, ini tadi berapa? Ya, 18 sampai 20. Kita masukkan dulu. Ya. Oke. Setelah itu kita tuangkan airnya. Seberapa airnya? Satu sajian dengan 18 sampai 20 itu airnya adalah sejumlah 150 sampai 200 ya. Ini ada gelas ukur 150 ya, 150. Oh, kalau 250 kurang, harusnya 200 supaya lebih enggak apa-apa. Berarti kopinya kurang pekat. Kalau kepingin pekat lagi, tambahin lagi berarti enggak 20 sampai 23 atau 25 ya. Begitu. Oke. Ya. Kita usahakan serapi mungkin ya. Biasakan kalau membuat itu serapi sebersih mungkin. Oke. Kita tuangkan sini.
Ya. Kita aduk. Ya. Kalau mau menyajikan menggunakan teknik French press tanpa isian yang lain, ya, ini tinggal kita tekan. Kita tekan sampai dasar, pelan-pelan kita tekan sampai dasar, ya. Nah, ini ampasnya sudah di bawah. Kalau sudah begini, Anda jangan tarik ke atas, tinggal tuangkan aja ke gelas saji, ya. Mau pakai gelas kertas atau mau pakai apa, cangkir atau cup, ya, bisa. Ini langsung dituangkan. Nah, di sini ini sudah yang dinamakan kopi tubruk dengan ampas, ya. Ampasnya sudah di bawah menggunakan French press. Sekarang kita mau membuat kopi tubruk yang apa? Yang menggunakan bahan herbal, ya. Oke, kita akan menggunakan bahan herbal. Jadi boleh kita rilis dulu, ya. Kita rilis dulu sementara. Bahan herbal apa yang ingin kita pakai? Di sini kita punya kapulaga, kita punya kayu manis. Kayu manis ada yang bubuk, ya. Ini kayu manis bubuk bisa, pakai yang ini bisa. Kalau pakai ini take away dibawa pulang, mending pakai yang ini bubuk. Tapi kalau pakai cangkir, ini lebih menarik karena ini jadi sebagai bahan pengaduknya, ya. Tuh. Lalu kita masukkan. Apa saja kita mau pakai yang kapulaga. Ada yang tahu rasanya kapulaga, aromanya? Ada? Mirip kayak itu loh, apa? Kayu putih, aromanya aroma kayak kayu putih. Oke, jadi bagaimana ya, kita pecahkan sebentar, ya. Kita tekan sebentar supaya dia aromanya bisa rilis, bisa keluar, ya. Lalu apalagi yang ingin kita tambahkan? Kayu manis, ya. Seberapa? Seperempat teaspoon, ya. Seperempat teaspoon itu berapa? Kita ukur. Jangan sok tahu, ya. Saya juga tidak mau sok tahu, jadi saya ukur. Seperempat teaspoon itu berapa gram? Enggak sampai 1 gram, ya. Beli aja di mana? Di toko-toko alat masak. Kita masukkan, ya. Lalu kita aduk dulu. Berapa lama mengaduknya? Nggak sampai sehari kok, ya. Ya, setengah menit lah. Nanti kita pakai yang
versi dengan jahe. Ini kita tidak pakai jahe. Ya. Ini kapulaga dengan kayu manis. Ya. Usahakan kapulaganya dipecah ya, supaya aromanya keluar. Sambil ditekan dulu, tunggu berapa saat ya. Ternyata kremah ya, istilah dalam dunia perkopian, cincin yang busa apa coklat di atas itu ternyata masih ada. Kalau tadi ada ya, ini ternyata masih ada, berarti masih bagus. Itu adalah tanda kesegaran dari bubuk kopi ya. Oke, kita coba tuang. Nih. Tuh, masih mengepul. Masih mengepul dan masih panas saya pegangnya ya. Kalau enggak percaya nanti kapan-kapan bisa. Oh, panas ini saya pegang. Ya. Ini lihat. Ya. Oke, ini adalah sajian minuman kopi tubruk tanpa ampas dengan aroma kayu manis dan kapulaga. Apakah mau ditaruh ini untuk aksen? Juga bisa. Ya, kita cari yang agak besar, panjang dan besar. Nah, ini ya. Kalau dicangkir itu lebih manis kalau pakai ini. Kalau enggak, ini saja ya. Oke, ini untuk yang pertama. Lalu yang kedua ya. Oke, sebelum yang kedua kita kan akan memanasi air lagi ya. Menyambung yang pertama tadi, gula itu opsional atau terpisah ya, karena ada sekelompok orang yang tidak suka gula, ada yang suka gula pasir, ada yang mungkin gula saset yang rendah kalori kadarnya, atau mungkin mau pakai gula batu juga bisa, atau mungkin pakai madu. Jadi di sini gula saya buat terpisah ya, tidak saya masukkan. Seberapa tingkat kemanisannya? Kalau bisa usahakan kopi bubuk yang 20 tadi dengan air 150 sampai 200 ml ya. Itu kalau gulanya 1 sendok teh ya. 1 sendok teh itu sama dengan sekitar kurang lebih, nanti kita ukur ya. Saya tidak mau mengada-ngada, tapi biar kita semua pasti. Oke. Jadi setelah kita panaskan ya tadi ya, sudah cukup panas ya airnya. Kita akan menggunakan teknik V60 ya. Oke, kita akan menggunakan teko mungil ini untuk proses penuangannya ya. Sama airnya 150 sampai 200, ini saya pakai 200 ya. Oke. Lalu sebelum kita masukkan ini kita basahin dulu ya. Kita basahin dulu. Ya, kita basahin dulu. Ya, kita basahin dulu supaya dia melekat, lalu kita tuangkan. Ya. Ini kita pakai kopi yang gilingan halus ya.
Oke. Kita tuangkan begini saja. Kertas penyaringnya ini murah, ya. Jadi kita tunggu dripping, ya. Prosesnya seperti ini. Ya. Ada istilahnya membuat Vietnam drip, ya. Kopi bubuknya dari Vietnam. Proses penyajiannya tetes demi tetes. Itulah yang dinamakan drip, ya. Kita tunggu sejenak, ya. Usahakan segala sesuatunya diukur, ditakar, ya. Belum, kita tunggu. Ya. Ada satu lagi alat yang bernama manual rock presso, ya. Itu memberi penyeduhan kopinya dengan adanya tekanan dari kita, ya. Jadi press, manual rock presso, dan itu bagus. Tingkat kepadatan rasa kopinya itu akan semakin kuat muncul di seduhan, ya. Selain pengaruh dari jumlah air dan jumlah gramasi berat dari bubuk kopinya, ya. Oke, tinggal kita tunggu sejenak sampai selesai, ya. Ini kita hari ini membuat sajian minuman kopi yang panas, ya. Kalau mau membuat sajian minuman kopi yang dingin, bisa kita bikin biangnya kopinya ini, lalu kita tuangkan di gelas saji, tambahkan es batu secukupnya sesuai kapasitas porsi saji alat sajinya, ya. Lalu kita tambahin susu yang sesuai dengan pesanan, misalkan pesannya low fat atau yang full cream atau yang bagaimana. Lalu kita tambahin gula, gula, ya, tapi gulanya gula yang cair, ya. Bagaimana cara membuat gula cair? Saya pernah membagikan tips, nanti juga akan saya bagikan, ya. Oke, sambil kita nunggu sejenak. Oke, cukup sudah, ya. Kita sisihkan. Ini bubuk kopi, sajian air kopinya, ya. Kita kepingin membuat yang aroma apa? Oke, di sini ada jahe, ya. Jahe bagaimana? Salah satu tekniknya, karena ini cair, kita bisa membuat dari yang powder, yang bubuk, ya. Atau jahe kita rubah menjadi cair. Bagaimana cara merubah jahe yang padat menjadi cair ini? Caranya adalah kita parut, ya. Jahe kita kupas bersih, lalu kita parut. Ini tadi saya sudah memarutnya, ya. Lalu apa yang kita lakukan? Kita peras, ya. Kalau punya alat pemerasnya
bisa. Tapi kalau tidak punya, kita bisa pakai yang seperti ini. Kenapa saya menunjukkan seperti ini? Bukan saya tidak punya, ya. Saya menunjukkan keterbatasan alat, kita masih bisa, asalkan kita mau. Pahlawan ekonomi pasti laku dan pasti bisa apapun. Seprimitif apapun kita bisa. Lama, ya bagaimana caranya supaya tidak lama? Oke ya. Seberapa yang akan kita pakai? Kita bisa menggunakan 2 teaspoon. Apa? Ini ukuran 1/4, berarti kita pakai 4 kali, ya, atau 1 sendok teh. Ini yang keempat ya. Kurang kerasa, boleh tambahin lagi, ya, karena jahe itu selera. Jadi ini sudah 2 sendok teh, ya. Kalau aromanya sudah keluar, cukup. Tapi kalau mau ditambahin lagi, boleh tambahin lagi, ya. Tadi 2 sendok teh, saya tambahin setengah sendok teh lagi, ya. Ya, nih. Lalu kita tambahkan apa? Kita tambahkan cengkeh. Cengkeh jangan banyak-banyak, ya. 4 aja cukup, ya. Lalu kita tambahkan kayu manis, ya, 1/4, ya. Kayu manis, cengkeh, jahe. Kita aduk. Kita aduk. Kalau kita mau sedikit agak hangat, bisa tambahkan merica hitam, ya. Tapi saya buat separuh dulu. Saya taruh di sini yang tanpa merica hitam. Kurang lebih hampir sama, ya. Ini saya buat 200 airnya. Nih, ya. Kita akan buat yang sama lagi, satu lagi dengan menggunakan merica, ya, yang lebih hangat di tubuh. Oke. Untuk efektivitas, usahakan kalau membuka usaha minuman kopi, miliki kettle, ya, kettle air panas, karena jauh lebih efisien dalam menjaga tingkat kepanasannya, ya. Lalu ditimbang, teman-teman pahlawan ekonomi, ya. Oke. Kita timbang dulu. Kita nolkan dulu, ya.
Oke, setelah kita nol, kita masukkan kopinya. Ya, kita pakai yang 19 saja. Oke, sudah 19 tuh ya. Oke, setelah sembari kita menunggu air, ini tidak usah kita cuci. Karena apa? Karena kita pakai yang sama tadi, apa, kayu manis, cengkeh, jahe, dan kita tambahin merica hitam dan chili powder ya. Bagaimana? Berhubung ini kita pakai, ini kan pemanas juga, penghangat tubuh, volumenya jahe kita kurangi ya. Tadi berapa? 2,5 sendok teh. Sekarang 1 kita imbangkan dengan ini hangatnya ya. Paham ya? Selanjutnya yang kedua, kita bikin yang ketiga. Sembari kita memanaskan air, tadi saran saya kalau mau bergerak di bidang kopi ya, nggak usah yang tinggi-tinggi besar, cukup yang berapa ya, 500 ml lah atau 300 ml sudah cukup, atau kalau ada 1 liter ya. Nah, itu sudah cukup. Oke, kita menggunakan drip tapi dengan isi yang berbeda ya. Ininya sudah. Oke, sudah panas ya. 200, 150 sampai 200. Ya. Kita tuangkan di teko V60 atau bahasa Inggrisnya V60, atau bahasa warkop pojok kampungnya adalah teko Aladin ya. Kita basahin sebentar ya, supaya melekat pada dinding-dinding ini apa, gelas penyaringnya ya. Kita ratakan, kita tuang. Tuang sedikit demi sedikit. Minuman kopi seperti ini ya, selain produk sajiannya bisa dijual, proses pembuatannya juga bisa dijual. Nanti kalau Anda sudah mulai lengkap, teman-teman pahlawan ekonomi, peralatannya semakin lengkap, teman-teman bisa ya sedikit-sedikit direkam. Kalau ditambahin aroma vanila juga enak ya. Tambahin aroma vanila, tambahin aroma karamel juga enak. Kenapa kok tidak langsung? Supaya tidak tumpah-tumpah ya. Oke, kita tunggu sejenak sampai dripping tetesan air kopinya turun semua.
Lalu kita pisahkan. Ya. Kalau dijual berapa? Terserah, kita mau pakai bahan kopinya apa. Harganya berapa. Kalau persajian itu adalah 18 sampai 20, kita bagi. Intinya kita coba dulu ya. Ini yang 18 gram, ini yang 20 gram. Lalu 18 gram ini kekuatan kopinya dari merek yang Anda beli itu kerasa enggak? Kalau memang kerasa, sudah 18 gram saja. Tapi kalau 18 kurang kerasa, pakai yang 20 gram. Ternyata kerasa, sudah 20 gram. Ya, jadi 500 gram ke 20 gram dibagi 20 gram, jadi dapat berapa? Nah, itu yang kan bisa sekira kurang lebih ya 25 ya. 25-an. Jadi dari satu kemasan itu jadi 25. Harganya berapa kita tinggal bagi ya. Untuk detailnya bagaimana nanti akan kita lanjutkan di sesi yang berikutnya ya. Kita kali ini sesi mengulas tentang cara membuat produknya ya. Sejenak kita tunggu. Setelah sudah tidak keluar, kita pisahkan. Tadi kita bikin itunya berapa? 2 sendok teh. Sekarang bikin 1 sendok teh. Ya, 2,5 berarti 1/4. Maaf, ya 1/4. Oke, 1/4. Kenapa kok 1/4? Karena kita menggunakan bubuk penghangat yang lainnya ya. Tadi berapa? Ya benar, 4 ya, kurang lebih. Besar-besar 4. Lalu kita tambahkan nih ya, bubuk merica hitam. Oh, saya enggak punya Pak, merica hitam, merica putih. Enggak apa-apa. Kalau minum merica hitam kalau merica putih nanti jadi putih, kalau merica hitam jadi hitam. Enggak gitu juga. Seperempat ya. Oke, cabenya setengah, setengahnya 1/4, jadi sedikit aja. Ya, bubuk cabai ya, jangan cabenya ya. Karena apa kok bukan cabenya? Karena ini bukan ote-ote ya, bukan tahu isi juga ya. Jadi kalau pakai tahu isi, cabenya ya. Kita aduk-aduk dulu beberapa saat, 1 menit lah paling lama itu ya. Lalu kita tuangkan ya, nih ya. Ya, ini ya, kurang lebih komposisinya sama ya. Oke ya, ini yang dengan penghangat merica dan
bubuk merica dan bubuk cabai dengan kombinasi jahe, tapi jahenya volumenya kita kurangin. Oke, itu ya, dengan menggunakan teknik dripping ya. Dripping itu tetesan ya. Dripping menggunakan penuangan V60, V60 ya. Nih ya. Sekarang setelah ini kita mau mencoba yang terakhir menggunakan French press juga ya. Menggunakan French press juga. Kita sertakan apa? Ampasnya ya di gelas sajian. Mungkin Pak, saya kepingin apa tamu-tamu di tempat saya itu yang suka pakai ampas. Silakan. Malah jauh lebih enak kalau ada dua sajian. Mau yang pakai ampas atau yang tidak. Harganya bisa berbeda atau bersaing ya. Sehingga Anda punya pilihan banyak, baik kopi yang tanpa ampas, kopi yang dengan ampas ya. Itu jadi lebih variatif Anda dalam memberikan sajian produknya ya. Sehingga apa? Sehingga tidak melulu menggunakan yang namanya kopi, susu, gula aren, lalu apa? Gula batu. Permainannya bukan hanya di sana, tapi selangkah ke level selanjutnya kopi herbal ya, untuk hangat. Apakah bisa pakai bunga lawang, pakai kayu manis atau herbal yang lainnya? Pala bisa. Usahakan pakai yang bubuk ya. Kalau tidak bubuk seperti jahe ini, kita hancurkan. Dengan cara bagaimana? Kita parut ya. Kalau biji pala bisa kita haluskan, ada yang bubuk ya. Biasanya kalau mau buat apa, sop, nah, itu ada pala bubuknya. Oke. Selanjutnya sebelum itu kita bikin yang ketiga ya. Oke, saya lupa. Yang ketiga kita panasin air dulu ya. Kita panaskan air dulu. Oke, tadi kita ingin merebus air untuk membuat yang keempat. Yang keempat itu apa? Kopi bubuk dengan ampas yang disajikan menggunakan French press ya. Isian apa yang airnya sudah bergolak. Nah, kita pakai isian ini cabai dan merica. Lalu kita kasih aroma yang lebih supaya menggugah selera ya. Kita jahe ya. Tuh, dengan pengaduknya kayu manis ya. Ini ada bunga lawang. Nah, ini bunga lawang bisa kita gunakan juga. Oke. Pertama-tama kita takar dulu ya. Sejumlah berapa? Ya. Oke, 18 sampai 20. Ya. Kenapa? Alasannya tahu kalau kenapa kok pakai ditakar? Karena ditakar ini supaya kita bisa menentukan harga pokok produksi. Karena harga pokok produksi, kita tahu laba berapa yang kita harapkan, sehingga kita bisa bikin harga jual ya. Harga pokok produksi mempengaruhi harga jual ya. Tuh. Oke. Kita cek kepanasannya sudah. Ya, kalau sudah mendidih bergolak itu kurang lebih 100 derajat Celcius ya. Oke. Kita masukkan ya.
Lebih keren lagi kalau Anda punya termometer pengecek suhu air, ya, yang kayak daging ada jarumnya itu. Kalau daging bisa dimasukkan, ini sandaran gini aja sudah 100 derajat Celcius, sikat walaupun belum mendidih, ya. Ini indikatornya adalah mendidih, ya. 150 sampai 200. Kenapa kok saya selalu memakai 200? Karena gelas yang kita gunakan adalah 225 sampai 250. Jadi kalau kita pakai gelas yang kecil, konsumen kita tidak akan suka. Cek medite gitu katanya konsumen kita, ya. Oke. Kita aduk. Cabai berapa? Setengah sendok teh. Apa? Setengah dari yang seperempat. Ya. Merica hitamnya seperempat. Kalau bisa beli ibu-ibu sendok gini murah kok. Ininya kita kasih seperempat juga aromanya. Kita kasih jahenya. Kita kasih 1 sendok teh. Kita kasih 1,5 biar kuat. Karena apa? Karena kita menggunakan ampas, ya. Ingat, kita menggunakan ampas. Kita aduk ya kurang lebih 1 menit. Berarti 1 menit itu 60 putaran. Ya dikira-kira saja, ya teman-teman sahabat pahlawan ekonomi. Kita coba hirup, apakah sudah mulai keluar aromanya. Kita coba cek apakah sudah tercampur semuanya. Bila sudah, kita masukkan alat pressingnya, ya. Kita press pelan-pelan. Pelan-pelan sekali. Atau mau sekali lagi boleh, ya. Pelan-pelan tarik. Pelan-pelan kita putar sambil kita tarik ke atas. Nah, ya kita tekan lagi. Ya, nih. Ya, masih ada kremanya, ya. Lapisan coklat di atas penampangnya. Oke. Kita coba tuang. Kalau teman-teman punya warkop,
disajikan ini dengan cangkirnya, itu juga menambah nilai estetika. Kalau mau di take away juga bisa. Kita take away ya. Panas. Panasnya pakai padahal pakai es ya. Ini masih panas. Oke. Kurang lebih sama. Karena kita menggunakan air ukuran yang sama. Ya. Ini bisa kita kasih tongkat sakti sebagai penambah aroma, pencipta aroma. Itu ya. Teman-teman sahabat pahlawan ekonomi, jadi kita bisa memaksimalkan sajian minuman kopi dengan beragam bahan-bahan yang ada di dapur ya. Ada kapulaga, ada jahe ya, kapulaga, jahe, ada kayu manis ya. Ada kayu manis yang bubuk, ada bubuk merica, merica putih atau merica hitam, disarankan yang hitam ya. Lalu bubuk cabe ya, bubuk ya, bukan cabenya ya. Kalau cabenya nanti kena OT-OT nanti ya. Jadi bubuk cabe, gula selalu terpisah, usahakan terpisah. Karena kopi harus terasa kopinya, harus terasa airnya, apalagi kalau ada herbalnya, harus terasa herbalnya. Paham ya? Kalau gula itu terpisah, sesuai selera. Paham ya? Sama kalau di makanan itu ada pakai kecap, itu sudah cari aman. Karena apapun makanannya, kalau dengan kecap, masih rasanya semua sama. Oke, paham pahlawan ekonomi? Ada yang mau tanyakan? Kalau ditanyakan, kita nanti ke sesi yang selanjutnya. Terima kasih. Saya Arif. Pahlawan ekonomi pasti bisa. Dan pasti laku.